Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan pakai bahasa Indonesia saja ya, karena saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari proses menulis yang sudah kalian lakukan sebenarnya minggu kemarin dengan instruksi dari video link YouTube yang saya kasih. Tetapi di sini akan saya jelaskan secara detail langkah-langkahnya. Dan e-book ini juga akan saya kirim di Ilmu sehingga kalian juga bisa membuka. Silakan buka di halaman 275 ya. Ada di bawah. Karena bagian atasnya menjelaskan tentang menulis esai. Nah, kalau yang ini ke bawah ini menceritakan tentang proses of academic writing. Baiklah, yang pertama step pertama dari writing proses, di mana kita melihat writing sebagai sebuah proses. Jadi ada dua pemikiran ya, anggapan tentang writing. Jadi ada yang menganggap writing is a product. Jadi melihat writing itu dari produk writingnya, tulisannya itu. Tapi juga ada yang melihat writing as a process. Nah, ini yang akan kita pakai for our entire course. Jadi di mata kuliah ini tidak hanya belajar writing sih sebenarnya, tapi sekarang sedang ada di tahap writing ya, karena kemarin reading, kemudian writing. Setelah UAS nanti kita akan belajar juga listening dan speaking. Nah, writing as a process ini melihat writing sebagai sebuah proses. Jadi sebenarnya menulis itu proses. Jadi mau kita menulis dan menganggap tulisan kita adalah the final product. Nanti kalau kita baca lagi pasti ada yang kita ngerasa, oh ini kok nggak pas ya, ini kok nggak pas. Lalu kita revisi lagi. Lalu seminggu lagi kita baca lagi. Kita merasa dia nggak pas lagi, direvisi lagi. Nah itulah namanya writing as a process. Writing ini adalah sebuah proses kognisi gitu ya. Jadi menuangkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam bentuk tulisan. Tetapi agar enak dibaca oleh pembaca, maka kalau bisa tulisannya itu yang terstruktur rapi, kata-katanya bagus, seperti itu. Baiklah, step yang pertama adalah pre-writing atau sebelum menulis atau juga di sini disebut juga creating. Jadi, the first step in the writing process is to choose a topic and collect information about it. This step is often called pre-writing because you do the step before you start writing. Nah, barangkali sebenarnya kalian enggan untuk melakukan pre-writing karena merasa langsung nulis aja kayak gitu. Jadi kayak nggak di-collect information kayak gitu, tetapi kalian langsung directly write kayak gitu. Ya sebenarnya pre-writing itu perlu nggak perlu. Jadi kalau kalian melakukan ini, lama-lama kamu akan merasa, "Oh, ternyata aku butuh," gitu. Setelah aku melakukan pre-writing, aku akan kaya dengan informasi-informasi yang aku butuhkan dalam menulis daripada kalau directly write kayak gitu. Makanya sebenarnya tugas writing ini jangan dikerjakan, semalam suntuk kemudian meminta perpanjangan waktu ya, karena tidak mungkin, karena ini sebuah proses. Jadi, ketika saya minta kalian melakukan tugas kayak gitu, buka sebentar. Oh, tugasnya ini, saya kan biasanya ngasih deadline seminggu ya. Pada dasarnya dalam waktu seminggu itu cukup, hanya saja kalian membukanya biasanya semalam sebelum deadline. Jadi ya kerasanya nggak cukup kayak gitu. Jadi itulah proses writing. Nah, jadi step 1A ini adalah choosing and narrowing a topic. Memilih kemudian mempersempit topik. Jadi, if you are given a specific writing assignment, such as an essay question on an examination, seperti yang kemarin saya kasih kalian tugas writing assignment, then what you can write about is limited. However, when you can choose your own topic, here are 2 tips for making a good choice. Jadi gini, kan ada tugas writing itu ada topiknya yang saya tentukan dan juga ada juga yang topiknya dari kalian sendiri. Jadi kemarin ada yang DM, mereka pengen menulis sesuai dengan interestnya. Nah, tapi saya minta untuk menulis sesuai instruksi saya dulu, yaitu dari 2 reading yang saya kasih. Karena akan ada waktunya kalian menulis berdasarkan your interest. Jadi, choose ini ada 2 pilihan. Choose a topic that interests you atau choose a topic that fits with the assignment. Nah, kalau yang minggu kemarin itu masih choose a topic that fits the assignment.
kalaupun nanti saya minta kalian menulis lagi, mungkin adalah a topic that interests you. Jadi siap-siap. If you are not sure what interests you, pay attention to what kinds of newspaper and magazines articles you read. Do your eyes stop at stories about new discoveries in science? Do you tune immediately to the travel, sport, or entertainment section of newspapers? If you spend time watching television or exploring the internet, what captures your interest when you are flipping through TV channels or surfing the net? Jadi, ketika nanti suatu saat saya meminta kalian untuk menulis topik yang interest you, maka kamu juga bisa berkontemplasi apa sih topik yang membuat saya tertarik untuk menulis, tetapi juga memang sedang menarik kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat newspaper, magazine, juga lihat dari TV channels. Apa sih yang sebenarnya lagi in tapi saya juga tertarik. Jadi kalian akan semangat untuk menulis kayak gitu. Nah, kalau di sini dikasih permisalan adalah baik, jadi kalau di buku ini, nanti kalau kalian ada waktu untuk membuka dan membaca, dimisalkan kalian tertarik pada topik environment. Nah, environment itu sebenarnya adalah topik yang sangat luas ya tentang lingkungan. Sehingga ketika memang diminta untuk menulis environment, maka kalian disarankan untuk mempersempit atau narrow down the topic, karena environment kan luas banget tuh. Kalian nanti bakal bingung kalau kalian, makanya ini fungsi dari pre-writing. Ketika dapat topik lingkungan, kalau pre-writing nanti kalian bisa membuatnya lebih terstruktur karena bisa mempersempit. Sedangkan kalau kalian tidak pakai pre-writing, langsung nulis, maka ya tulisannya bakalan asal, yang penting nulis kayak gitu, paragrafnya bisa bahas banyak hal, bahkan terlalu luas kayak gitu. Nah, biasanya selevel kalian itu menulis esainya ya sekitar 200 sampai 350 kata atau sekitar 2 halaman lah maksimal kayak gitu ya. Jadi cari topik atau persempitlah topik sehingga akan membuat tulisan kalian sekitar segitu kayak gitu. Jadi caranya narrow down topik ya seperti ini ya. Misalkan general topiknya environment, maka topik yang lebih sempit dari itu karena lingkungan itu luas, misalkan pollution, saya mau nulis tentang pollution aja. Nah, karena pollution itu ada banyak, ada polusi udara, polusi air, polusi suara, maka bisa dipersempit lagi, di sini adalah ocean pollution. Jadi polusi di samudra. Nah, polusi di samudra itu kan penyebabnya banyak tuh. Nah, di sini penyebabnya adalah minyak yang diambil. Nah, terus disempitin lagi efeknya pada kehidupan di laut. Nah, kehidupan di laut dia persempit lagi, dia ambil seabirds. Nah, very specific topik yang seabirds ini yang bisa ditulis. Jadi effects of oil spills atau ocean pollution on the seabirds, itu yang ditulis dengan topik lingkungan ini. Maka dia persempit sehingga yang perlu ditulis hanya tentang ini. Itu logis ketika memang harus menulis esai 200 sampai 350 kata, karena kalau kalian nulis environment bisa jadi satu buku tuh. Tapi kadang kalau kita malas pre-writing, udah environment tulis aja kayak gitu, jadi tidak terstruktur sebenarnya mau nulis apa. Itu fungsi dari pre-writing. Jadi ketika pre-write, yang pertama adalah pilih ketika memang dari dosen, maka sesuaikan dengan tugasnya. Ketika memang terserah kalian, maka yang kalian pilih itu di narrow kayak gini. Jadi kan misalkan tugas yang kemarin ya kan ada yang tentang wedding tradition sama Raja Ampat, tourism object. Nah, itu kira-kira general topiknya apa? Misalkan Indonesian tourism attraction kayak gitu. Nah, tourist attraction tadi dikecil lagi, unique tradition kayak gitu. Nah, unique traditionnya bisa diambil wedding tradition tadi. Kemudian selain unique tradition, kalian juga bisa
cari topik yang lain yang dia itu bisa melingkupi Raja Ampat dengan yang tradisi menikah itu tadi. Misalkan impressive, unique, tourist object kayak gitu. Nah, impressive unique tourist object kemudian diperkecilin lagi. Yang satu adalah misalkan tentang tadi wedding tradition di mana itu tadi, kemudian juga tentang Raja Ampatnya itu kelebihannya apa. Nah, kalian perkecil sehingga menjadi spesifik topik. Memang saya bikin dua hal itu, saya pengen lihat kreativitas kalian bakalan jadi seperti apa kayak gitu. Kemudian ini adalah contoh tugasnya. Nah, yang bisa kalian lakukan kedua adalah generating the ideas. Di generating the ideas ini kalian menuliskan semua yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengarkan topik yang kalian pilih itu. Jadi generating ideas ini mengenerate itu menghasilkan ide-ide atau kadang disebut juga brainstorming. Nah, bisa dilakukan dengan 4 hal, misalkan journal writing, listing, free writing, atau clustering. Nanti kalian bisa baca satu persatu journal writing itu seperti apa. Nah, kalau journal nanti yang kalian boleh pilih yang menurut kalian cocok dengan kalian, juga cocok dengan tulisan kalian seperti itu. Jadi misalkan tulisan kalian itu bakalan tentang kehidupan sehari-hari dan sebagainya, maka mungkin journal writing ini cocok karena you can record your daily experiences or you can write down quotation that are meaningful to you. You might write about a dream you had, you might have a conversation with yourself dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau journal writing itu advantage-nya adalah you are writing only for yourself. You can write down your thoughts and explore ideas without worrying what other people will think. Jadi a personal journal can be a rich source of ideas. Jadi kalian kayak nulis diary setiap harinya. Nanti ketika kalian butuh menulis, kamu bisa baca lagi diary kamu, lalu kamu bisa ambil poin-poin penting di diary kamu untuk kamu kembangkan menjadi tulisan yang serius dan menarik. Jadi journal writingnya itu kan tidak serius ya. We do that for hobby, and then we pick a certain topic which is specific to be developed into a serious essay kayak gitu. Atau bisa juga kalian listing. Nah, listing kayak gini nih. Contohnya kalau topiknya culture shock. Apa aja yang kalian pikirkan atau kalian brainstorm pemikiran kalian, kata-kata yang muncul ketika dengar culture shock, maka bisa jadi hal-hal seperti ini yang muncul. Ditulis aja semuanya, nanti baru dicoret-coret yang bakalan kamu ambil. Karena ini kan sedang proses mempersempit dari topik ya. Jadi bisa dilakukan untuk mempersempit topik juga. Nih ditulis semuanya, kemudian dicoret-coret yang kira-kira tidak sesuai, kemudian dilingkari yang oh iya kayaknya ini temennya ini kayak gitu. Kalau classroom environment ini temennya ini yang lain enggak kayak gitu. Itu namanya listing. Jadi kalian benar-benar melakukan persiapan menulis. Kalian punya bekal apa kayak gitu, ditulis aja semuanya sebelum menulis, bukan langsung ditulis kayak gitu sehingga tulisan kalian menjadi seadanya. Yang ketiga, kalian bisa melakukan free writing. Nah, kalau free writing ini ya kalian menulis aja kayak gitu, kayak nulis diary. Coba kalau di sini sudah yang biasanya kalian lakukan itu loh. Itu sebenarnya kalian sedang free writing loh. Jadi cuma free writing aja, kalian tulis apa yang ada di pikiran kalian tentang topik itu kayak gitu, ditulis tanpa memperhatikan kaidah-kaidah penulisan seperti generic structure-nya harus apa, apakah butuh introduction, apakah harus titik komanya benar dan sebagainya, vocabnya harus vocab yang formal. Nah, tanpa memperhatikan itu namanya adalah free writing. Free writing ini nanti kita baca, kemudian kita lingkari hal-hal yang penting kayak gitu.
yang nanti akan kita proses di planning step selanjutnya. Dilingkari hal yang penting, dicoret yang tidak penting, kayak gitu. Nanti kalian bisa baca sendiri, nanti jadi di lingkar-lingkar yang penting, nanti untuk kita proses ke tahap selanjutnya, kayak gitu. Tapi semua yang ada di kepala kalian tumpah dulu. Nah biasanya kalau tugas ini yang kalian lakukan, jadi tugasnya besok malam ini baru buka, ya udah nulis aja tumpah-tumpahin semuanya. Nah itu sebenarnya tidak bagus, jadi bisa diperbaiki ya. Yang terakhir, brainstorming method yang terakhir adalah clustering. Ini yang paling saya suka dan menurut saya cocok, yaitu membuat seperti bikin mind map. Misalkan topiknya new ways to communicate. Nah, ada email, ada cell phone, video phone, internet phoning kayak gini. Lalu di setiap ininya juga nanti akan dipersempit kayak gitu lagi dijelaskan. Nah, ini nanti akan dijelaskan per paragraf. Jadi sudah ada penggambaran apa yang mau saya tulis. Nah, itu adalah tujuan dari free writing, dan kita juga tahu kekurangan kita apa, jadi kita bisa menambah data gitu pada tahap free writing ini. Jadi yang tadi unique tourism attraction in Indonesia, maka bisa jadi dua kaki aja di sini. Jadi yang satu adalah unique wedding tradition, terus yang satu adalah unique tourism object kayak gitu. Jadi bisa dijelasin kayak gitu. Nanti akan saya lihat hasilnya kalian, di mana sebenarnya clustering dan yang lain-lain ini itu adalah body dari sebuah essay. Nanti jangan lupa dikasih satu paragraf pembuka, kemudian badinya menjelaskan satu persatu ini, dan kemudian satu paragraf penutup. Nah, kemudian itu tadi kan step rewriting ya. Kalian memilih, terus mempersempit, kalian brainstorming kayak gitu, mengeluarkan semua ide yang kalian punya. Nah, kemudian kita melakukan outlining atau planning. Nah, di sini kita memproses coretan-coretan listing tadi kalau memang pakai listing, atau kalau pakai clustering, kita tinggal ubah bulat-bulat ini menjadi bentuk outline, atau dalam bahasa Indonesia biasanya kerangka karangan seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah misalnya topiknya adalah communication problems, kemudian tentang ada dua kaki, poor verbal skills atau American difficult to understand. Jadi apa sih yang menyebabkan permasalahan dalam berkomunikasi? Nah, kitanya yang kemampuan ngomongnya kurang bagus, atau orang Amerikanya yang susah dimengerti. Nah, kalau kemampuan verbal kita yang kurang bagus, bisa karena lack of vocabulary, karena nggak banyak vocab bahasa Inggrisnya, atau pronunciation-nya buruk sehingga orang Amerika dengerinnya nggak tahu kita ngomong apa. Atau sebaliknya, orang Amerika itu kalau ngomong cepet, itu fast, pakai slang, idioms, jadi tidak formal, atau kata-katanya kalimatnya tidak sempurna, unclear expression kayak gitu. Nah, ini nanti penjelasannya dibikin runtut kayak gini, jadi terstruktur. Beda kalau kita cuma ngerjain free writing. Kalau free writing itu nanti ya tumpah aja tapi tidak terstruktur. Nah, ini karena kenapa saya bilang kalau clustering itu paling cocok buat saya, karena kalau clustering kan bentuknya udah kayak gini, tinggal di copy aja tapi dalam bentuk outline. Nah, kalau listing, kalau kalian pilih yang listing, maka harus coret-coret, kan semuanya ditulis banyak tadi, yang communication problem yang atas tadi harus dicoret-coret, kemudian baru dibentuk yang kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi kayak 2 kali mikir, nulis semuanya baru dibikin outline. Kalau free writing sama journal writing, maka tulisan kalian itu kalian baca, lalu kalian ambil topik yang bisa dikembangkan, kemudian dibikin outline seperti ini. Jadi menurut saya yang paling membantu adalah clustering di antara yang lain. Nah, setelah itu kalian bikin topic sentence. Topic sentence itu ya kayak apa ya? Satu kalimat yang mencerminkan isinya. Sebenarnya kalau di buku ini diajarinya baru membuat satu paragraf, sedangkan kalian kan membuatnya esai kayak gitu. Jadi topic sentence itu untuk setiap paragraf. Kalian coba setelah bikin outline, kira-kira topic sentence-nya bakalan apa untuk menjelaskan yang ada di bawahnya. Kemudian step selanjutnya adalah writing. Setelah terbentuk outline dan topik sentence dari masing-masing paragraf, jadi
Ini nanti jadi paragraf sendiri ya, dia terdiri dari supporting point, ini supporting detailsnya, supporting point detailsnya, bikin aja satu kalimat utamanya. Tapi kalau di sini dia bikinnya cuma satu paragraf, jadi beda sama punya kalian yang sebenarnya satu paragraf ini bisa dibikin menjadi esai seperti kalian, cuma tidak akan saya jelaskan detail di sini. Nah, kemudian selanjutnya kan kita bikin writing. Dari outline tadi kita bikin menjadi satu esai, kita ikuti urutan dari outline itu. Nah, terakhir adalah polishing. Polishing itu kalian merevisi, kalian baca lagi, bisa berkali-kali bacanya karena ini adalah sebuah proses. Kalian baca, kalian revisi, kalian lihat apakah kontennya sudah masuk semuanya, apakah vocabnya sudah benar, apakah grammarnya sudah benar dan lain sebagainya. Lalu kalian proofread. Proofread itu minta tolong orang lain untuk membaca karena bisa jadi kita udah jenuh dengan tulisan kita sehingga apa ya tidak udah nggak kelihatan salahnya ya, jadi kayak gini-gini ya. Kadang 2 kalimat kita jadiin 1 kalimat atau ada yang dicoret-coret dan sebagainya, atau mungkin kurang kalimat penutup dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau kalian membaca ini nanti jangan kaget, di sini adalah sebuah paragraf tapi saya minta kalian membuat sebuah esai. Nanti pasti akan saya kasih contoh lagi membuat esai, namun saat ini adalah proses writingnya yang menjadi fokus, kalian sudah paham kayak gitu. Ini proofreading, jadi kalian minta tolong teman kalian buat baca, kalian dapat komen, kemudian kalian perbaiki nih. Jadi bisa structure-nya, coherence-nya, grammar-nya, semuanya dari teman kalian itu untuk diperbaiki, diedit lagi menjadi final copy. Nah, seperti itulah proses menulis yang sebenarnya. Jadi menulis itu adalah sebuah proses. Tidak mungkin seorang penulis menulis buku masterpiece-nya dalam waktu semalam, itu nggak mungkin. Nggak mungkin banget ya kan. Jadi kita belajar mengikuti proses menulis ini, nanti baru di pertemuan selanjutnya saya ajarin esainya itu seperti apa, kita sesuaikan dengan generic structure-nya itu seperti apa. Oke, semoga memberi pencerahan meskipun masih kelihatan rumit, kita per pertemuan akan mencoba untuk membuat menjadi lebih mudah untuk dipahami. Jadi sedikit demi sedikit. Semoga kalian membaca video ini sampai akhir ya, jadi nggak bingung. Kalau masih bingung bisa ditanyakan. Oke, nanti insya Allah saya akan baca hasilnya kalian. Mungkin saya ambil beberapa, saya akan tunjukkan kesalahannya sehingga nantinya kalau menulis seperti ini lagi bisa betul. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.